Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat Masjid Darut Taqwa rahimakumullah. Selaku khatib, saya mengajak kepada diri saya dan para jamaah semua untuk senantiasa
bertakwa kepada Allah dalam artian menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah, kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun, untuk senantiasa takut kepada Allah. Dengan bekal takwa inilah jalan kita menuju surga. Dengan takwa inilah Allah memuliakan di antara kita semua. Untuk itu mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang muttaqin. Amin. Allahumma amin. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Dalam suatu kesempatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selesai menunaikan sholat subuh, berbincang-bincang, berdiskusi dengan para jamaah atau para sahabatnya. Hal ini diterangkan dalam hadis yang terangkum dalam kitab Usfuriyah bagian ke-18, yang mana hadis ini mengatakan diriwayat oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal alimtum man ajabal khalqi imanan. Nabi bertanya kepada jamaah subuh kala itu, wahai para sahabat-sahabat, tahukah kalian siapakah orang atau makhluk yang mengagumkan, yang paling mempesona imannya? Faqalu, para jamaah, para sahabat menjawab, al malaikah ya Rasulullah, para malaikat ya Rasul. Faqala wa kaifa la tu'min al malaikah wa hum yu'ayyiduna al-am. Kata Nabi, bagaimana tidak malaikat itu beriman kepada Allah? Malaikatlah yang menyampaikan wahyu, malaikatlah yang di sisinya Allah. Tentunya bukan itu yang saya maksud. Lalu an-nabiyuna ya Rasulullah, ada sahabat yang menjawab, kalau begitu para nabi wahai Rasul. Faqala, Nabi mengatakan, wa kaifa la yu'min an-nabiyyun warruh yunzalu alaihim bil amr minas sama. Bagaimana Nabi tidak beriman? Nabi adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah, orang yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Tentunya jelas dia beriman. Faqalu, sahabat, karena dua pertanyaan belum benar, ada sahabat lagi menjawab, ashabuka ya Rasulullah, para sahabat-sahabatmu wahai Rasul. Kami ini wahai Rasul. Faqala wa kaifa la yu'min ashabi wa hum yaruna al-mujizat minni. Bagaimana tidak para sahabat itu termasuk orang beriman? Mereka lah para sahabat, kamu sekalian ini adalah orang yang hidup bersama aku. Kalianlah yang tahu akan mukjizat-mukjizat yang saya bawa. Wa ana unabbihum bima unzila alayya, dan kalianlah yang tiap saat, tiap hari bertemu saya, aku ceritakan sesuatu yang datang dari Allah. Tentunya bukan kalian. Lalu Nabi, para sahabat langsung bilang, kalau begitu Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, siapa orang yang mempesona imannya, siapa orang yang mengagumkan imannya. Walakin ajaban nas imanan qaumun yaji'una min ba'di yunabi walam yaroni wa yusaddiquni faulaika ikhwani. Sahabat-sahabatku, ketahuilah, orang yang mengagumkan imannya, orang yang mempesona imannya adalah kaum orang-orang yang datang
Min ba'di, setelah aku, setelah kamu sekalian. Yu'minu nabi, mereka percaya akan aku. Walaupun dia kaum ini, orang-orang ini tidak melihatku langsung seperti kalian semua, tetapi wa yusaddiquni, mereka membenarkanku, mereka mempercayaiku, mereka mempelajari wahyu yang aku terima, yakni Al-Quran. Dengan Al-Quran mereka belajar, dengan Al-Quran mereka mengamalkan isi-isi Al-Quran itu, sehingga timbul keyakinan cinta kepadaku. Mereka siang malam ingat kepada Allah, cinta kepada saya, dan mereka membela mati-matian tentang aku walaupun mereka tidak pernah berjumpa dengan saya. Faulaika ikhwani, kata Nabi, mereka itulah saudara-saudaraku. Mereka inilah yang aku rindukan, kata Nabi. Jadi kalau sahabat yang berkumpul sehari-hari Nabi adalah mereka para sahabat, lebih dekat manakah antara sahabat dan saudara? Tentunya saudara inilah yang lebih dekat dengan Nabi. Nabi menyebut orang yang datang setelah kalian semua, wahai sahabat, itulah yang aku rindukan. Mereka lah saudara-saudaraku. Tentunya kita bertanya dalam hati, siapakah yang dirindukan saudara-saudara itu? Tiada lain, tiada bukan, adalah umat yang datang setelah para sahabat. Tentunya termasuk para tabi'in dan sampai kepada kita semua yang hidup sampai saat ini, para jamaah. Dalam sebuah keterangan, di saat Nabi menyampaikan bahwa orang yang dirindukan, orang yang tidak bertemu saya, tetapi Rasul merindukan karena keimanan yang luar biasa, percaya, dia mau sholat, dia mau zakat, dia mau haji, walaupun tidak ketemu Nabi secara langsung, itu aku rindukan. Itulah yang dimaksud adalah kita semua para sahabat. Diceritakan Nabi saat menyampaikan ini sampai berkaca-kaca. Nabi hampir menangis sehingga sahabat ikut bersedih. Maka Rasulullah begitu rindunya kepada orang-orang yang akan datang setelahnya. Rasulullah pada hakikatnya sangat rindu kepada kaum yang insya Allah yang dimaksud adalah kita ini. Alhamdulillah sampai siang hari ini para jamaah kita bisa hadir di masjid untuk menunaikan ibadah mahdhah sholat Jumat ini. Alhamdulillah kita insya Allah istiqomah untuk menjalankan sholat 5 waktu para jamaah. Insya Allah kita bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah walaupun belum maksimal. Kita bisa membaca Al-Quran setiap saat, kita bisa berinfak, kita bisa menolong saudara kita. Itu adalah petunjuk dari Rasulullah walaupun beliau tidak secara langsung menyampaikannya, tapi begitu kita percayanya luar biasa. Bahkan terkadang Rasulullah sering menangis di saat disebutkan ayat-ayat Al-Quran yang mengisahkan tentang umatnya. Beliau meneteskan air mata. Nabi Muhammad memikirkan umatnya, jangan sampai umatnya satupun yang terseret ke neraka. Itulah Nabi Muhammad. Bahkan saat beliau mendekati ajalnya, kalimat yang terakhir disampaikan, ummati, umatku. Beliau terus memikirkan kita para jamaah. Beliau sayang kepada kita. Beliau betul-betul mencintai kita. Sering beliau di saat di samping Al-Quran dibacakan, beliau sering muhasabah, menangis terseduh di tengah separuhnya malam, memikirkan umatnya. Jangan-jangan umatku terseret ke neraka. Kasihan mereka. Inilah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau Nabi kita begitu sayang kepada kita, Nabi kita begitu memikirkan kita, Nabi Muhammad beliau begitu merindukan kita, jangan sampai kita masuk neraka. Lalu bagaimana dengan kita para jamaah? Apakah kita sampai sini pernah membayangkan, andaikan kita di hadapan Rasulullah, andaikan saya diberi ilmu oleh Rasulullah secara langsung, berada di depan Rasulullah secara langsung, berjamaah secara langsung Rasulullah, bagaimana hati ini senangnya, bagaimana memandang wajah Rasulullah. Sudahkah kita membayangkan seperti itu? Dan yang lebih penting lagi, apakah pernah kita yang dicintai Rasulullah, yang disayang Rasulullah, yang dirindu Rasulullah, apakah hati kita juga sama? Apakah kita juga ingin untuk rindu pada Rasulullah, bertemu Rasulullah? Tentunya jika kita ingin seperti hati Rasulullah yang memberikan kita, tentunya hati kita juga harus connect, harus gelombangnya sama. Kita setiap saat harus memikirkan, harus beribadah, harus menjalankan apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang dipilih oleh Allah dan Rasulnya, kita jalankan. Sehingga di saat kita menjalankan dengan penuh kecintaan pada Rasulullah, insya Allah kita akan connect, kita akan bertemu dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Itu yang kita harapkan. Tepat sebaliknya para jemaah, jika kita mengabaikan apa yang diperintahkan Allah, mengabaikan apa-apa yang disunahkan oleh Rasulullah, mengabaikan apa-apa yang sehari-hari dicontoh Rasulullah, tetapi kita semau gue, kalau kober kita ibadah, kalau tidak. Apakah ini connect dengan yang dirindukan Rasulullah? Tentunya tidak. Tentunya Rasulullah sedih. Maka marilah kita konekkan para jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah. Kita juga cinta pada Rasulullah, kita cintai Allah, sehingga kita akan bertemu Rasulullah kelak di yaumil qiyamah. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, tentunya jika yang dimaksud Rasulullah, hamba-hamba yang dirindukan Rasulullah adalah kita semua ini. Jika sesuai dengan amalan yang dicontoh Rasulullah, maka janganlah kita untuk memikirkan diri kita sendiri. Para jamaah, terutama pemimpin keluarga, marilah kita pikirkan juga ke depan generasi kita, anak-anak kita. Apakah anak-anak kita 10 tahun ke depan juga sama seperti kita? Mereka datang ke masjid, mereka merapikan masjid, sholat 5 waktu, mereka membudayakan membaca Al-Quran, beramal baik seperti kita yang kita lakukan sehari-hari. Kita takut jangan-jangan generasi kita, anak-anak kita tidak sama dengan kita. Maka tentunya para jamaah, agar generasi kita, anak-anak kita terpancar imannya, yang mengagungkan imannya insya Allah seperti kita saat ini, maka monggo jenengan juga harus memikirkan anak-anak panjenengan semua, generasi-generasi kalian semua, untuk lebih baik imannya. Maka pertama yang dilakukan adalah seperti yang dicontohkan Luqman ketika mendidik anak-anaknya. Luqman adalah bukan nabi, tetapi orang yang diberi hikmah oleh Allah untuk memberikan kebaikan. Bagaimana Luqman memberikan ajaran kepada anak-anak? Yang pertama adalah la tusyrik billah, akidah yang ia tanamkan. Hablum minallah yang dikenalkan kepada anak-anaknya. Bagaimana anak mengenal Allah, siapa Allah, siapa yang menjemput kita. Ini yang paling urgent untuk anak-anak kita para jamaah. Maka di tahun ajaran baru mendatang ini, jangan sampai salah menyekolahkan anak. Pilihlah lembaga yang membantu anak-anak kita mengenal akidah, anak-anak yang mengenal Allah, membentengi anak-anak kita untuk akhlaknya kepada Allah dan akhlak kepada sesama lebih baik. Maka Luqman
Pertama yang ia kenalkan adalah akidah. Lalu dalam surat Luqman ayat 13 dilanjutkan ayat 14-nya. Lalu Luqman menyampaikan anak-anaknya untuk hormat patuh kepada orang tuanya. Hablum minallah sudah diajarkan, maka Luqman untuk mengajarkan supaya anak-anak tidak lupa kepada kedua orang tua, terutama ibunya. Wahnan ala wahnin, yang sudah payah melahirkannya, 2 tahun menyusuinya. Maka sebagai anak harus punya terima kasih, jangan sampai durhaka kepada orang tua. Lalu pesan Luqman ayat 16 para jamaah kepada anaknya, wa'mur ahlaka bisolah, sholat. Inilah para jamaah, sholat generasi kita, anak-anak kita, supaya mereka terpesona imannya, mengagumkan imannya seperti kita insya Allah. Maka jangan lupakan anak untuk kenal sholat para jamaah. Dalam hadis Nabi, anak 7 tahun harus diperintah sholat. Umur 10 tahun jika tidak mau sholat, dipukul secara ringan sebagai pelajaran. Ini hadis Nabi yang sahih para jamaah. Sehingga dengan sholat inilah anak-anak kita tahu berterima kasihnya kepada Allah atas ciptaan, atas nikmat yang diberinya kepadanya dan kepada anak-anaknya. Untuk itulah para jamaah, sekali lagi Rasulullah merindukan kita, Rasulullah mencintai kita melalui hadis tadi yang saya sampaikan. Untuk itu, wahai jamaah sholat Jum'ah, di saat Rasulullah merindukan kita, mari kita balas kerinduan Rasulullah dengan mencintai Rasulullah. Kita beribadah dengan istiqomah, dan jangan lupa kita berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, minimal kepada keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, orang-orang yang kita cintai, untuk dekat kepada Allah, sehingga connect antara rindu Rasulullah dan kita juga membalasnya. Kita juga cinta Rasulullah dengan menjalankan apa-apa yang diperintah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang beriman dan yang bertakwa. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasaratin wa khudul man khudal al muslimin wa damir a'da'atin wal kafar wal musyrikin wa ali kalimat ila yaumiddin. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ihwanal mujahidina fi Palestin, fi zaman, fi Palestin, fi Suriah wa sairil mujahidina fi Palestin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.